Ya, selamat siang, selamat pagi, siang ya untuk kalian ya anak-anak SMP Cendrawasih 1 Jakarta ya. Kita bertemu kembali di pembelajaran saya yaitu mata pelajaran informatika ya. Saya harus geser-geser sedikit dulu biar kelihatan ya karena di belakang saya masih ketemu sama saya juga yaitu adalah Pak Ari. Ya, kita hari ini akan belajar tentang informatika yaitu melanjutkan pembelajaran untuk pertemuan 2. Nah, sekarang berarti adalah pertemuan ketiga, ya. Oke. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan belajar ya, untuk pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang ya, silahkan dibuka ya, yaitu yaitu pembelajaran kita tentang memahami dampak positif dan dampak negatif dari internet. Nah, sebagai buku pegangan kalian itu buka buku LKS halaman 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5 silakan dibuka. Oke ya. Ingat kita masih tetap semangat belajar walaupun tetap online ya. Mudah-mudahan segera kita ke tatap muka ya. Belakang saya negatif ya. Ya, jadi dampak positif dan negatif atau dampak negatif dan positifnya. Sekali lagi silakan buka buku LKS halaman 4 dan 5 seperti di belakang sebelah kiri saya ini ya. Sudah dibuka? Kalau sudah kita lanjutkan ya. Jadi menggunakan internet, kalian kemarin sudah belajar apa itu internet. Jadi menggunakan internet itu kalian sudah tahu ya. Nah, sekarang kita bahas apa sih positifnya, apa sih negatifnya, agar kalian lebih mengenal tentang internet. Oke, kita masuk ke yaitu dampak positif dari ya. Internet dibuat itu sebenarnya adalah untuk tujuan yang positif ya. Untuk yang tujuan positif yang akan oleh manusia, maka ada kita buat yaitu internet. Teknologi internet telah memberikan keuntungan yang cukup besar untuk kehidupan manusia atau kita ya. Beberapa keuntungan telah dirasakan oleh masyarakat ya. Banyak sekali keuntungannya. Hidup kita menjadi lebih enak, ya, lebih berwarna atau banyak hiburan atau banyak kegiatan yang sangat dibantu adanya internet ini. Oke, kita masuk ke dampak positif yang pertama adalah, nah seperti gambar di belakang saya, sangat banyak sekali keuntungan-keuntungan atau dampak positif dari penggunaan internet, ya. Ada Facebook, ya, ada WA atau WhatsApp, kemudian ada Yahoo, kemudian ada browsing, ya, banyak sekali ada email, ya, dan seterusnya. Beberapa pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Sebagai contoh, kalau kita mencari informasi, ya, berita, kemudian data tertentu melalui kantor perpustakaan, tentu itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena kita dulu ya. Bayangkan kalau kita masuk ke perpustakaan, kita cari-cari dulu dan seterusnya. Kalau kita menggunakan internet dengan fasilitas Google, kita tinggal menginputkan katanya apa. Kita enter dan akan muncul otomatis yang kita cari. Ya, jadi sangat gampang sekali untuk mendapatkan informasi. Nanti kita bicara negatifnya informasi apa aja. Di sini sangat banyak sekali ya, di dunia internet sangat banyak sekali internet ya atau informasi-informasi sangat berbagi. Kemudian yang kedua ya, fungsi yang kedua adalah yang banyak sekali yang dipakai itu adalah penggunaan email. Nah, seperti di belakang saya yang warna kuning, nih ya. Nih di kepala saya nih. Ya, warna kuning ini berkirim surat melalui pos, dulu kita melalui pos ya, tentu membutuhkan perlengkapan seperti kertas, perangko, dan amplop. Kemudian surat harus dikirim melalui kantor pos selama jam kerja. Surat tersebut akan sampai paling cepat sehari atau 3 hari bahkan lebih ya. Jadi ada waktu, ada jeda ya untuk sampai.
Dengan menggunakan internet, berkirim surat menjadi lebih mudah dan cepat, serta dapat dikirim kapan dan di mana saja selama kita dapat mengakses internet ya. Mau tengah malam langsung tercapai, mau kapan langsung nyampe ya. Jadi nggak harus nunggu berhari-hari. Nah itu, kalau dulu ya menggunakan pos ya. Jadi gambar kuning ini yang di belakang saya ini itu email ya, biasa dilambangkan dengan gambar seperti itu. Itu dari kegunaan yang kedua. Kemudian kegunaan yang ketiga itu PPDB online atau penerimaan siswa baru online. Misalnya, pendaftaran sekolah, kuliah, atau beasiswa biasanya pendaftar kita harus langsung ke lokasi pendaftaran. Bayangkan kalau pendaftaran dari jauh, misalnya dari Riau, dia harus datang ke Jakarta. Berapa biaya dan berapa waktu yang harus dikeluarkan? Dia harus membeli pesawat atau membeli tiket bis dan seterusnya. Dan mengeluarkan uang ya, belum lagi makan dan seterusnya. Tapi dengan ada internet, kita tidak perlu datang, kita hanya perlu mengklik situsnya dan kita mendaftar secara online. Nah, itu adalah sedikit atau sebagian dari fungsi atau dampak positif dari internet. Masih banyak manfaat dari internet di sini. Nanti tugasnya kalian cari lagi selain yang 3 yang saya sebutkan ini. Apa saja nanti positifnya ya. Nanti kita lanjutkan. Kemudian kita masuk ke judul yang pembahasan kedua, yaitu dampak negatif internet. Nah, kalau tadi positif, sekarang internet negatif ya, negatifnya. Dalam kehidupan di dunia ini, manusia tidak bisa lepas dari ya aturan agama atau aturan Tuhan ya, dibentuk dalam bentuk agama. Nah itu. Kemudian kita banyak banyak sekali teknologi informasi dan komunikasi atau internet itu alat yang digunakan manusia untuk mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Dia tujuannya manusia itu apa? Misalnya kebaikan ya itu berbaik ya, berdampak positif jatuhnya. Kalau berbuat kejahatan berarti atau di kerugian kepada orang lain berarti namanya dampak negatif, bukan positif. Kebalikan dari positif tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh pertama adalah yang paling banyak adalah pornografi ya, sangat banyak sekali kita temukan pornografi di dunia internet. Dan ingat, kalian belum cukup umur untuk mendapatkan informasi atau mengakses situs-situs porno ini ya. Itu yang kalian katakan. Itu ada negatifnya. Kemudian setelah pornografi itu adalah fake news atau berita hoax. Sangat banyak sekali berita-berita hoax ada di internet ya. Ya, kita sudah membahas kemarin berita hoax itu apa saja contohnya. Nah, di internet itu sangat banyak dan tugas kalian itu adalah untuk menyaringnya, untuk mengeceknya, ya berita palsu ini. Kemudian yang ketiga adalah membuat orang itu menjadi ketergantungan, ya, ketergantungan menggunakan internet. Dia males ngapa-ngapain, sampai-sampai seperti gambar ya, dia tuh harus ditarik untuk bekerja atau untuk mengerjakan lain. Dia depan laptop terus, berarti dia mengakses internet mungkin ya. Di sini ini dampak negatif internet tuh. Kita bisa bermain game, nonton film dan seterusnya sampai kita lupa waktu. Kemudian ya dampak negatif selanjutnya adalah virus atau virus. Apa maksudnya? Orang yang punya kalian komputer, dia itu akan membuat virus disebarkan lewat internet dan dia sendiri akan membuat antivirusnya dijual. Nah, dia dapat keuntungan dari penjualan virus tersebut. Kemudian, itu yang selanjutnya adalah hacker. Hacker itu adalah membuat kerugian kepada orang. Dia mengambil nomor rekening orang atau mencari informasi tentang rekening atau suatu situs dan dihancurkan atau bahkan diambil uangnya. Itu namanya hacker namanya ya. Kemudian bagaimana kita supaya kita aman di internet? Ada 5 perilaku aman di dunia online. Seperti gambar belakang saya lihat. Pertama, selalu hindari untuk posting atau informasi tentang yang memposting informasi pribadi kita. Kayak tanggal lahir, kemudian apalagi PIN. Itu namanya informasi pribadi ya. Nomor rumah dan seterusnya. Kemudian ingat dan simpan password ya. Kalau password ingat. Selanjutnya, kalau sudah online, pastikan selalu log off atau log out. Kalau tidak log out atau lupa, kita akan dibuka nanti ya, atau akun kita dibuka oleh orang. Keempat adalah waspadalah untuk berita-berita yang apa yang kita dapatkan dari internet ya, apalagi berwaspada kepada orang yang baru dikenal. Nah itu ya. Dan yang terakhir adalah patuh kepada aturan. Kalau umur kita belum cukup, jangan mengakses apa tuh namanya itu
Jangan masa situs-situs. Oke, ya. Ya, baiklah ya. Selanjutnya mungkin materi kita mungkin agak cepat-cepat saya menyebutkan karena memang materi ini sudah sangat-sangat sering kita ulang-ulang ya. Hanya mengingatkan saja ada dampak positif dan ada juga dampak negatif dari internet. Ingat sekali lagi, positif tentu sangat membantu kita dalam mencari atau bekerja dalam menggunakan internet. Tapi kalau negatif ya berarti tentu eh, yang harusnya kita hindari atau jangan kita lakukan seperti itu ya. Oke, kemudian kita lihat di sini tugas kalian nanti ya, tugas seperti biasa nanti saya sudah sediakan di bawah yaitu Google Form-nya. Silahkan kalian isi tugas yang diminta, langsung diketik di situ. Oke, terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas video pendek saya ini. Silahkan mengerjakan tugas yang diminta. Sekali lagi, tetap semangat ya. Kalian harus belajar, tugas kalian memang harus belajar ya, walaupun masa pandemi seperti ini. Ya, jangan patah semangat. Terima kasih. Saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.